selamat sore adik-adik semuanya. Selamat sore Pak Guru. Oke, bagaimana? Sore Pak Guru. Oke, saya harap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Ya Pak. Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, saya akan meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Kesempatan ini saya berikan kepada Wiga untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Pak Guru dan teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Saya akan memimpin doa ini sesuai dengan ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, Allah Bapa yang ada. Oke, terima kasih Wiga. Oke, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang memahami isu terkini lewat teks editorial yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Tujuan pembelajaran kita juga pada hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis struktur teks editorial dengan tepat. Nah, jadi saya mau bertanya kepada kalian, siapa yang masih ingat apa itu teks editorial? Silahkan. Mungkin Anaci, silahkan. Ya baik, jadi teks editorial adalah satu tulisan opini atau pendapat yang ditulis oleh suatu redaksi mengenai isu atau permasalahan yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Pokoknya editorial itu tentang pandangan dari suatu redaksi. Oke, terima kasih banyak. Siapa lagi? Wiga. Editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Oke, baik. Jadi pengertian dari teks editorial itu merupakan sebuah pandangan, tulisan tentang pandangan redaksi terhadap isu aktual atau isu yang sedang dibicarakan dalam masyarakat. Seperti sekarang isu apa yang sedang dibicarakan? Virus corona dan RUU Cipta ya. RUU Cipta. Nah, kalau di kabupaten kita isu apa yang sedang hangat? Politik, pemilihan kabupaten, pemilihan bupati dan wakil bupati. Pemilihan Kepala dan wakil kepala daerah. Oke. Naci. Itu untuk mengajak pembaca untuk ikut serta berpikir tentang permasalahan yang terjadi. Memiliki struktur atau bagian-bagian yang membedakan dengan bagian-bagian dari teks-teks lainnya. Nah, teks editorial ini memiliki 3 bagian. Yang pertama apa? Silakan, siapa yang masih ingat? Pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan pendapat atau pengenalan isu atau tesis. Pengenalan isu. Atau pengenalan isu. Kedua, argumentasi atau pendapat. Argumentasi. Ya, yang ketiga, Penegasan ulang atau kesimpulan. Oke. Jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan tadi di dalam grup WhatsApp kalian mengenai apa gonjang-ganjing Omnibus Law itu, sekarang kalian amati contoh teks editorial bersama dengan strukturnya. Silakan. Apakah kelihatan? Belum Pak. Sudah. Perlukah ujian nasional online diadakan? Sudah tampak di layar kalian? Sudah. Oke. Sudah Pak. Kalau begitu saya minta Brigida untuk membaca langsung pada pendapatnya.
pernyataan ini? Di bawah, itu. Beberapa bulan lagi, ujian nasional akan dilaksanakan di tingkat SD hingga SMA. Kemendikbud menambahkan aturan baru yaitu pelaksanaan ujian. Sedang dikenalkan. Pelaksanaan ujian nasional secara online. Iya. Jadi pelaksanaan ujian nasional secara online atau daring. Yang berikut, silakan Venda baca. Dari sini, yang saya blok. Padahal hal ini sangatlah baik. Jika pelaksanaan ujian nasional online tetap dilaksanakan, maka beberapa sekolah akan kesulitan karena tidak adanya infrastruktur. Paragraf yang kalian Venda baca tadi merupakan struktur bagian kedua, yaitu struktur apa? Venda? Argumentasi. Oke, argumentasi. Yang berikut Indra, silakan membaca yang ketiga. Sudah semestinya jika pemerintah ingin melaksanakan ujian nasional secara online, pemerintah harus menjamin ketersediaan infrastruktur yang mendukung serta tidak terburu-buru dalam melaksanakannya. Mungkin ada pertanyaan yang belum jelas, silakan ditanyakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Ya. Begitu, kalian silakan kerjakan LKPD itu. Saya silakan. Indra. Ya, Pak. Silakan. Ini gonjang-ganjing Omnibus Law harus segera berakhir. Itu yang pertama, yang merupakan pengenalan isu atau pengenalan isu itu terdapat pada paragraf pertama, sedangkan yang bagian argumentasi itu terdapat pada paragraf kedua sampai paragraf ke-8. Sedangkan paragraf ke-9-nya itu merupakan penegasan kembali atau kesimpulan. Coba siapa lagi yang tentukan lebih detail lagi? Oke, Naci silakan. Jadi struktur dalam teks editorial gonjang-ganjing Omnibus Law harus segera berakhir itu untuk yang pertama pengenalan isu atau tesis itu pada paragraf pertama. Terus untuk penyampaian pendapat atau argumen itu terdapat pada paragraf kedua sampai ke-9. Dan sedangkan untuk penegasan ulang itu terdapat pada paragraf 10. Oke. Ada 10 paragraf. Oke. Jadi yang merupakan pengenalan isu atau tesis terdapat pada paragraf pertama. Setelah itu diikuti dengan argumen atau pendapat-pendapat dari redaksi yang disertai dengan fakta, bukti, kemudian diakhiri dengan penegasan ulang. Nah, penegasan ulang di sini diakhiri dengan apa? Dengan pernyataan apa? Kesimpulannya kah atau menggunakan saran atau seperti apa? Menggunakan saran, Pak. Oke, silakan Melan untuk bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini tentang teks editorial. Silakan Melan. Ya baik, jadi teks editorial adalah teks yang ditulis oleh suatu redaksi yang berisi tentang pendapat, argumen, pandangan umum, atau reaksi mengenai isu yang sedang terjadi di masyarakat. Tujuan dari teks editorial adalah yang pertama mengajak pembaca untuk turut serta berpikir tentang permasalahan yang terjadi, dan yang kedua adalah untuk memberikan pandangan dari
redaksi terhadap permasalahan tersebut. Nah, dalam teks editorial terdapat 3 struktur. Yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu itu merupakan bagian pendahuluan yang berada dalam teks editorial. Fungsinya adalah untuk mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam teks editorial tersebut. Nah, yang kedua itu adalah pendapat atau argumen. Nah, ini berisi tanggapan redaksi yang harus dan berisi bukti atau fakta. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang itu berisi tentang simpan salah. Oke, terima kasih banyak Melan. Oke. Ya, Pak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya meminta Venda Anapa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Venda. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita bersiap kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya memimpin doa ini sesuai dengan ajaran saya anut, yaitu agama Katolik. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selesai dari Venda, pembelajaran kita hari ini mengenai struktur teks editorial sudah berakhir. Nanti kita akan bertemu lagi pada pembahasan yang berikut, yaitu tentang kaidah kebahasaan dari teks editorial. Oke, saya undur diri. Selamat sore. Selamat sore Bapak Guru. terima kasih Pak Guru.